sementara akhirat sejahtera selamanya di surga. Allahu Akbar. Selamat Anda telah bergabung dalam channel Al-Fakir Sejahtera. Al-Fakir yang sejahtera adalah sekarang memasuki video yang ke-6 dengan judul Bupati yang dicintai, dengan judul Bupati yang diridhai Allah dan dicintai rakyat. Ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan bupati itu diridhai Allah dan dicintai rakyat. Yang pertama, sang bupati terpilih tanpa mengeluarkan dana mahar politik dan serangan fajar atau money politik. Jadi semua berjalan dengan keikhlasan. Tidak ada beban untuk balas budi. Nah, ini modal utama buat sang bupati untuk memimpin daerahnya tanpa beban. Yang kedua, memiliki sifat ihsan atau merasa melihat dan dilihat Allah dan segala aktivitasnya dalam bekerja atau ibadah. Nah, jadi sang bupati ini memang punya karakter sifat itu, dia merasa dia diperhatikan Allah. Dia merasa diperhatikan Allah dan dia merasa melihat Allah dalam baik bekerja maupun dalam ibadah, sehingga punya rasa sifat takwa, takut sama Allah. Selain itu memiliki sifat akhlak Rasul. Nah, ini standar penting, harus setiap pemimpin harus punya sifat akhlak Rasul seperti sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, ketika kampanye, sang bupati tidak yang memiliki sifat akhlak Rasul, dia tidak pernah muluk-muluk. Karena dia selalu berkata benar, maka setiap janji-janji yang akan dipenuhi oleh dia untuk rakyatnya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kapasitas dia, nggak ngarang-ngarang. Dia nggak mau ngomong asal janji-janji, yang penting gue menang, nggak ada istilah begitu. Karena dia memegang amanah, punya sifat jujur, dan dia juga cerdas, fatonah dan tabligh, punya kemampuan untuk menyampaikan visi misi dia. Nah, yang keempat, selalu menghidupkan sunnah Rasul. Nah, ini penting. Kalau sunnah sudah dikerjakan, apalagi yang wajib. Nah, seperti apa sunnah yang dijalankan oleh sang bupati? Sunnah Rasul yang dijalankan seperti sholat tahajud, sholat malam. Nah, itu enggak semua orang tuh bisa menjalankan itu. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menjalankan sunnah yang satu ini, sunnah yaitu sholat tahajud. Terus sholat berjamaah 5 waktu di masjid atau di musola, itu rutin dikerjakan karena itu bagian dari sunnah Rasul juga. Jadi sang bupati ini setiap permasalahan disampaikan kepada Allah dengan melalui sholat tahajud. Dia dengan sambil mencur air mata, nangis, bagaimana cara merubah rakyatnya yang kebiasaan buruk. Tuh. Jadi senantiasa minta bantuan Allah. Gitu. Dia nggak sok pintar. Nah, terus membaca Al-Quran. Nah, ini jadi kebiasaan juga nih, sunnah juga tuh, dan menghafalkannya. Ini modal buat sang bupati. Setidak-tidaknya dia bisa hafal juz 30. Nah, ini udah bagus buat seorang pemimpin. Nah, Erdogan juga gitu, dia hafal Quran juga kan, pemimpin Turki itu. Yang kelima itu memperhatikan anak yatim dan kaum du'afa di wilayahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Parlimen pasal 34, bahwa anak yatim dan du'afa menjadi tanggungan negara. Itu dijalankan luar biasa. Makanya dicintai oleh Allah, dicintai oleh rakyatnya. Lalu senantiasa membayar zakat, sedekah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ini dikerjakan oleh sang bupati baik dari sebelum dia menjadi bupati maupun sesudah dia menjadi bupati. Dia menjadi bupati.
Lalu dia menjauhkan rakyatnya dari hal-hal yang bersifat riba, maksiat. Nah, hal-hal yang riba gimana kan dia menjauhkan? Ya dibuatlah koperasi simpan pinjam gitu, tanpa harus membebankan rakyatnya yang meminjam. Begitulah hal sifat maksiat, tempat-tempat yang perzinahan dia tiadakan, dihapus, diberantas di wilayah dia. Dan selanjutnya dia mendekatkan rakyatnya dengan masjid dengan cara mabit, malam bina amal, sepekan sekali. Di situ dia juga sambil mencari masukan-masukan keluhan-keluhan masyarakat, baik petani, peternak, nelayan yang di wilayah dia tuh, untuk bahan dia membuat kebijakan di kantornya. Nah, begitu sebetulnya rutin dia penuhi itu, jumpa umat itu dari setiap kecamatan ke kecamatan atau desa ke desa, sehingga dia tahu persis permasalahan rakyatnya, sehingga dia bisa bahas di kantornya berserta dengan kepala dinas. Berikutnya adalah melayani dan mengayomi rakyatnya sepenuh hati, ikhlas gitu. Dan yang ke-10, memperhatikan masalah ekonomi petani, SDM, dan pendidikan. Nah, masalah ekonomi ini bagaimana hasil pertaniannya itu, petani itu bisa dijual dengan harga yang bagus, dengan mudah didistribusikan ke pasar. Nah, terus juga hasilnya juga panennya bagus, terhindar dari gagal panen akibat hama. Nah, SDM juga diperhatikan, sekolah-sekolah, gedung-gedung sekolah, agar anak-anak sekolah tuh bisa belajar tenang, tanpa khawatir bocornya gedung apa-apa gitu. Nah, yang terakhir, memberi motivasi pada rakyatnya untuk tidak usah mencari pekerjaan ke Jakarta atau ke ibu kota. Gak usah, cukup yang datangnya ke Jakarta hasil produksi aja, hasil produksi pertanian maupun aneka produk yang lain. Jadi yang dikirim oleh petani itu, oleh rakyatnya, diusahakan tuh produknya, bukan orangnya gitu. Jadi bagaimana produk desa tuh sampai ke kota, ke ibu kota, bukan orang desa, rakyat desa yang ke kota nyari nafkah, jangan. Nanti ibu kota kebanyakan orang, akhirnya repot. Sekaligus juga mencegah rakyatnya untuk tidak usah jadi TKW, TKI, nggak usah. Kalau perlu produk hasil pertaniannya itu dia ekspor, ditukar. Yang dulu sumber devisa melalui TKI dan TKW, sekarang dengan cara ekspor hasil pertanian. Nah, itu baru mantap sang bupati kalau begitu. Insya Allah kalau bupati begini nih, kalau meninggal nih, insya Allah masuk surga. Karena kan amalnya banyak. Nah, itu bisa ditanyakan tuh kepada ustadz-ustadz kita yang kenal. Apa benar nih yang pakai kalau bupati kerjanya seperti yang Pak Kis sampaikan, kalau meninggal masuk surga, ya bisa tanya tuh ke Ustadz Agim, Tengku Zulkarnain, atau Ustadz Uas, atau Ustadz Ali Dayat, atau Ustadz Bersalamah, tuh insya Allah pasti jawabannya sama sama Al-Fakir ini. Nah, jadi ke depan kalau kita ingin maju, kita harus mendorong bupati maupun pemimpin, bupati maupun wali kota, gubernur itu betul-betul orang soleh, orang yang punya sifat ihsan, orang yang punya rasa takwa, takut sama Allah,
orang yang selalu menjalankan sunnah Rasul, dan orang yang memperhatikan anak yatim. Nah, jadi nih kalau kita nih ada saudara atau ada kenalan atau ada tetangga siapa aja gitu, kita tahu nih ini orang hidup dunianya sukses, terus soleh lagi, dorong dia, kasih dia motivasi untuk apa? Mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Entah terserah, entah pemimpin dalam bentuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau jadi anggota DPR, DPRD, terserah. Pokoknya jadi pemimpin aja untuk diberikan amanah. Nah, itu. Memang selama ini ada pendapat ya, orang mengatakan, wah, kalau kekuasaan kita ambil, kita berhadapan dengan tiga kata. Itu bahaya katanya. Satu, kekuasaan itu adalah takhta. Nah, takhta digeser menjadi harta. Harta digeser menjadi wanita. Nah, kan jelek nih. Itu membuat orang takut mau jadi pemimpin. Nah, itu buang jauh-jauh dari itu. Itu tiga kata yang nggak bagus tuh. Nah, jadi ke depan kalau pengen negara ini maju, nah itu pemimpinnya betul-betul punya riwayat sebagai orang soleh. Gitu. Jadi orang soleh, jadi kekuasaan itu sarana yang terbaik untuk apa? Meningkatkan kualitas keimanan kita, kesempurnaan iman kita. Ya, sekian gambaran yang bisa Al-Fakir sampaikan mengenai seorang pemimpin. Dan jangan lupa untuk mengikuti materi Al-Fakir, kalau bisa agar tidak gagal paham, ya ikuti dari video awal sampai video ke-6. Insya Allah tidak gagal paham itu. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, tapi komennya yang positif-positif. Sekian. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari Al-Fakir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.